Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil perform kami minggu-minggu yang lalu. Kemudian salawat bermahkotahkan salam kami alamatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kami hormati Bapak Bilal Mahdi selaku dosen pengampu. Kemudian yang kami hormati juga yaitu kepada teman-teman yang berpartisipasi ke dalam pembuatan tugas kami pada minggu-minggu yang lalu. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat krusial dalam mata kuliah struktur data, yaitu mengenai queue atau antrian. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri Ismail, kemudian rekan saya yang bernama Jibril Nasa, kemudian rekan saya yang bernama Syafiratul Husna. Baik, sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah antrian di kehidupan kita yang sehari-hari. Ketika kita mengantri di kasir, prinsip yang berlaku adalah siapa yang datang duluan, maka dia duluan yang akan pertama dilayani. Dan yang datang belakangan harus menunggu di belakang. Di dalam ilmu komputer, konsep ini diadopsi menjadi struktur data linear yang disebut queue. Queue menggunakan prinsip FIFO, singkatan dari first in first out. Artinya elemen data yang pertama kali dimasukkan ke dalam memori akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan atau diproses. Nah, sekarang bagaimana anatomi dan mekanisme pergerakan data di dalamnya? Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Jibril Nasa. Terima kasih. Nama saya Jibril Nasa. Untuk memahami queue, kita harus tahu dulu antonimnya. Berbeda dengan stack atau tumpukan yang hanya punya satu pintu keluar atau masuk. Queue memiliki dua pintu. Pointer utama yaitu front atau pintu depan dan rel atau pintu belakang pada kondisi awal atau saat queue masih kosong. Pointer front dan rel biasanya diinisialisasi dengan nilai -1 atau -1. Ini menandakan belum ada indeks memori yang diisi. Sekarang mari kita bahas dua operasi utamanya. Yang pertama adalah enqueue, yaitu proses memasukkan data ke dalam antrean. Setiap kali data baru masuk dan data tersebut ditempatkan di posisi paling belakang. Dan pointer rel akan bergeser maju dan bertambah nilainya. Rel plus. Operasi kedua adalah dequeue, yaitu proses menghapus atau mengeluarkan data dari antrean. Sesuai prinsip FIFO, data yang dikeluarkan haruslah data yang berbeda di posisi paling depan, yaitu posisi yang dituju oleh pointer front. Ketika dequeue terjadi, data di front diambil dan pointer front akan bergeser maju ke elemen berikutnya atau front plus. Struktur data queue yang dijelaskan sebelumnya adalah jenis linear queue atau queue standar. Namun linear queue ini punya satu kelemahan besar, yaitu pemborosan memori. Ketika data di depan sudah di dequeue, slot tersebut kosong, tapi pointer rel tidak bisa kembali ke depan karena posisinya sudah mentok di ujung arah. Untuk mengatasi masalah tersebut, para ilmuwan komputer menciptakan variasi queue. Jenis yang pertama adalah circular queue. Pada jenis ini, ujung akhir dari array akan berhubung kembali dengan ujung awal, membentuk sebuah lingkaran. Operasinya memanfaatkan rumus modul atau rel plus 1.
makes sense. Hingga slot kosong di depan yang sudah ditinggalkan bisa digunakan kembali. Jenis yang kedua adalah unity queue. Di sini elemen tidak keluar berdasarkan siapa yang datang duluan, melainkan berdasarkan skala prioritasnya. Contohnya seperti ruang IGD. Di ruang IGD atau di rumah sakit, pasien dengan kondisi kritis akan didahulukan meskipun dia datang paling akhir. Terakhir ada DQ atau double ended queue. Ini adalah jenis queue yang sangat fleksibel karena proses NQ dan DQ bisa dilakukan dari kedua ujung, baik dari front maupun rear. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana konsep-konsep diimplementasikan ke dalam baris kode pemrograman yang akan didemonstrasikan oleh rekan saya yang bernama Syafiratul Husna. Terima kasih. Dan di bagian ini kita akan membelajar implementasi queue menggunakan bahasa, misalnya C++ atau Python. Bisa kita lihat di layar. Pertama kita mendefinisikan sebuah struktur atau kelas queue dengan menentukan ukuran maksimal rangkaian serta variabel front dan tail yang kita set awal dengan nilai min 1. Di bawahnya terdapat fungsi NQ. Ini ada pengecekan kondisi terlebih dahulu. Jika real sudah sama dengan ukuran maksimal di kurang 1, maka program akan menampilkan tulisan queue full. Jika tidak, nilai real ditambah 1, lalu data dimasukkan. Selanjutnya adalah fungsi DQ. Di sini kita cek dulu menggunakan fungsi isEmpty. Kalau kosong, tentu tidak ada data yang bisa dihapus. Tapi jika ada, kita ambil data pada indeks front, lalu kita naikkan counter frontnya. Sekarang mari kita jalankan programnya. Di dalam fungsi main, saya memasukkan 3 data secara berurutan, yaitu data A, B, dan C. Ketika saya panggil fungsi cetak, urutannya adalah A, B, C, dan saya melakukan operasi DQ. Data yang terhapus pertama kali adalah data A. Ini membuktikan bahwa kode program kita sukses berjalan sesuai dengan prinsip itu. Sebagai kesimpulan, struktur data queue bukan sekedar teori antrean biasa, melainkan fondasi penting dalam arsitektur komputer modern. Queue digunakan dalam manajemen memori, penting dalam arsitektur komputer. Queue digunakan dalam manajemen memori, penjadwalan proses oleh CPU, penanganan request pada server website, hingga proses buffering saat kita menonton video streaming. Baik, demikian kesimpulan dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sekian.